Atmosfer Misano akhir pekan lalu. Italia yang biasanya penuh dengan kebanggaan Valentino Rossi, mendadak berubah jadi panggung besar untuk rival abadinya, Marc Marquez. Sebuah skenario yang tak pernah diinginkan fans The Doctor. Tapi justru itulah kenyataan pahit yang terjadi. Marquez berdiri di puncak podium, sementara nama Rossi terasa memudar di rumahnya sendiri. Ironi paling gila dari MotoGP San Marino 2025 adalah, ketika semua orang menunggu kejayaan murid VR46, justru Marquez, musuh lama Rossi, yang mencuri semua sorotan. Sorakan cemooh sudah terdengar sejak hari Sabtu. Saat sprint race, ketika Marquez terjatuh di tikungan 15, sebagian besar penonton justru bersorak puas. Bagi mereka, melihat Marquez jatuh sama nikmatnya dengan melihat Rossi berjaya. Luka 2015 di Sepang masih terlalu dalam, dan publik Italia tidak pernah benar-benar memaafkan Marquez. Tapi siapa sangka, ejekan itu justru menjadi bahan bakar yang membuat Marquez tampil buas di balapan utama. Begitu lampu start padam, Marquez menunjukkan wajah aslinya, Predator. Ia sabar menunggu, mengintai, lalu menyerang di momen yang tepat. Marco Bezzecchi sempat membuat publik bersorak. Francesco Bagnaia sempat memberi harapan, tapi tak ada yang mampu menahan tekanan dari si baby alien. Tikungan demi tikungan, Marquez menjaga ritme, dan ketika balapan berakhir, hanya ada satu nama di posisi terdepan, Marc Marquez. Namun kemenangan ini bukan sekadar soal poin. Yang membuat Misano benar-benar berguncang adalah selebrasi ikonik yang ia lakukan. Marquez berhenti di depan tribun, melepas baju balapnya, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi seperti Lionel Messi di Santiago Bernabeu pada 2017. Selebrasi, jemur baju, itu bukan hanya pesan kemenangan, tapi juga pernyataan simbolis. Aku ada di sini, dan kalian tidak bisa menghapusku. Tribun Misano terdiam. Sebagian marah, sebagian terpana, dan sebagian lain hanya bisa geleng kepala. Tapi yang lebih mengejutkan justru datang dari tribun VIP. Kabarnya, Valentino Rossi sendiri memilih meninggalkan sirkuit sebelum lomba usai. Media Italia melaporkan, sang legenda tak sanggup melihat rival abadinya mengangkat trofi di rumahnya sendiri. Sebuah adegan dramatis yang seakan menyegel bab baru dalam sejarah MotoGP. Misano bukan lagi milik Rossi, setidaknya untuk hari itu. Bagi fans Rossi, ini luka lama yang terbuka kembali. Mereka mengingat Sepang 2015, saat Rossi merasa dicurangi oleh Marquez. Mereka ingat momen-momen panas di mana Rossi menyebut Marquez sebagai musuh olahraga. Dan kini, setelah Rossi pensiun, luka itu dipaksa kembali berdarah. Lebih sakit lagi, murid-murid Rossi tak bisa berbuat banyak. Bezzecchi kalah duel, Bagnaia terjatuh. Sementara Rossi harus menyaksikan, atau tepatnya tidak sanggup menyaksikan, Marquez merayakan kejayaan di tanahnya sendiri. Narasi publik pun langsung terbelah. Fans Marquez melihat ini sebagai kemenangan mental. Menurut mereka, Rossi sudah benar-benar skakmat, bukan hanya di lintasan, tapi juga di luar lintasan. Sementara fans Rossi menilai kepergian sang legenda wajar, karena siapapun akan muak melihat rival bebuyutan menari di atas luka lama. Tapi terlepas dari pro kontra, momen ini membuktikan satu hal, rivalitas Rossi versus Marquez tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berganti bentuk. Dari duel lintasan, kesorakan tribun, hingga simbol-simbol selebrasi. Yang membuat cerita ini makin menarik adalah bagaimana Marquez sendiri menanggapinya. Dalam wawancara pasca race, ia tidak marah dengan ejekan publik. Ia justru menyebut sorakan itu sebagai api tambahan yang membuatnya semakin lapar akan kemenangan. Ia tidak ingin membalas dengan kata-kata, karena baginya podium sudah cukup berbicara. Selebrasi Messi ala Misano adalah bukti bahwa Marquez bukan hanya pembalap cepat, tapi juga seorang aktor besar di panggung MotoGP. Ia tahu cara membuat cerita, cara membuat dunia berbicara. Dan memang, dunia benar-benar berbicara. Video selebrasi itu viral di media sosial, jutaan tayangan dalam hitungan jam. Fans Rossi menuduh Marquez tidak tahu sopan santun. Fans Marquez membalas bahwa inilah olahraga, keras, penuh drama, dan tanpa kompromi. Netizen netral menyebut selebrasi itu brilian, karena dengan satu gestur, Marquez berhasil menutup mulut ribuan orang yang sebelumnya menyorakinya. Namun di balik drama publik, ada pertanyaan besar, apa arti semua ini bagi warisan Valentino Rossi? Selama bertahun-tahun, Misano identik dengan nama Rossi. Fans berdatangan bukan hanya untuk mendukung murid VR46, tapi untuk merayakan legenda.
Rossi adalah magnet yang membuat Misano selalu istimewa. Tapi hari itu, magnet itu seolah dipatahkan. Rossi kalah oleh sejarah, bukan karena ia masih balapan, tapi karena rival lamanya merebut panggung di hadapan matanya sendiri. Fenomena ini mengingatkan pada cerita-cerita klasik olahraga. Saat sang legenda pensiun, selalu ada momen di mana warisannya diuji oleh generasi berikutnya. Rossi mungkin sudah tidak di lintasan, tapi Marquez akan berkata, "Aku masih di sini, dan aku lebih besar dari bayanganmu." Selebrasi itu bukan sekadar provokasi, tapi sebuah deklarasi bahwa era baru sudah dimulai, meski Rossi masih duduk di tribun. Yang tak kalah menarik, kemenangan ini juga punya dampak besar secara psikologis. Marquez selama beberapa tahun terakhir dianggap meredup, cedera, motor bermasalah, performa naik turun. Tapi kini, di usia yang tidak lagi muda, ia menunjukkan bahwa dirinya masih bisa menjadi predator. Kemenangan di Misano adalah bukti bahwa api dalam dirinya belum padam. Dan bagi para rival Italia, ini pesan mengerikan. Meski mereka punya dukungan publik, Marquez tidak akan pernah gentar. Fans Rossi boleh marah, boleh kecewa, boleh mencibir. Tapi justru itulah yang membuat Marquez semakin relevan. Ia adalah antitesis Rossi, dan setiap cerita besar butuh lawan seimbang. MotoGP mungkin sudah kehilangan Rossi di lintasan, tapi drama Rossi versus Marquez masih hidup di tribun, di media, dan di hati fans. Dan justru karena itulah MotoGP tetap hidup dengan cerita yang membakar emosi. Dalam jangka panjang, momen ini akan dikenang sebagai salah satu titik balik dalam sejarah modern MotoGP. Sebuah hari ketika Marquez tidak hanya menaklukkan lintasan, tapi juga menghadapi sejarah, menghadapi sorakan, dan menghadapi bayangan legenda. Hari ketika selebrasi, jemur baju, menjadi simbol bahwa Marquez tidak peduli siapa yang membencinya, karena trofi adalah jawaban paling telak. Akhirnya, suka atau tidak suka, satu hal jelas, Marc Marquez berhasil menulis bab baru di Misano. Sebuah bab yang penuh kontroversi, penuh drama, dan akan terus dibicarakan. Rossi mungkin meninggalkan sirkuit dengan perasaan pahit, tapi bagi Marquez, itulah kemenangan paling manis, menjadi penguasa di kandang musuh abadi. Dan bagi dunia, gambarnya akan abadi. Marquez mengangkat bajunya tinggi-tinggi di depan ribuan orang yang mencibirnya. Sebuah pesan sederhana, tapi keras. Kalian boleh membenciku, tapi kalian tidak bisa mengabaikanku. There's something that'll have what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic,